Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik-baik kan? Baik. Ya bagus kalau baik. Kita sebelum memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu untuk membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan kepada ketua kelas untuk membaca doa pembelajaran. Muhammad Maulana Nijar Alwi, silahkan baca doa. Pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Hari ini pembelajaran kita adalah, apakah kalian sudah memprint bahan ajar yang Ibu bagi? Sudah? Sudah. Terus karena kita daring juga, LKPD-nya sudah juga? Berarti kalian siap ya untuk pembelajaran hari ini. Ibu ingin mengulang kembali pembelajaran kita minggu yang telah lalu. Apakah kalian masih mengingat pembelajaran kita yang telah lalu? Masih, Bu. Tentang apa ya? Tentang masalah sosial. Tentang masalah sosial. Bagus, Nur Hasanah. Pembelajaran yang kemarin itu tentang masalah sosial yang bagaimana ya? Masalah sosial itu ada yang berasal dari individu, keluarga, dan masyarakat. Masalah sosial itu berarti ada yang berasal dari individu, keluarga, dan masyarakat, begitu? Itu contohnya yang bagaimana ya kalau dari individu? Nah, ya silakan Adam. Kadang setiap manusia memiliki masalah-masalah. Ada yang bisa menghadapi masalah tersebut, ada juga yang tidak bisa, Bu. Karena banyaknya masalah tersebut bisa membuat seorang itu misalnya stres. Sosial ya. Kalau misalnya dari dalam keluarga itu bagaimana? Di Sahbana. Misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nur Hasanah, kalau misalnya dalam masyarakat bagaimana itu? Kriminalitas dan pengangguran dan juga bullying. Kemiskinan, seperti itu tadi, kemiskinan sama kriminalitas dan lain sebagainya. Ya. Ini kalau hari ini kita mempelajari tentang masalah sosial dan dampak masalah sosial dan penyelesaian dampak permasalahan sosial dan pemecahan masalah. Kalian dapat buka bahan ajar yang Ibu kirim. Di sana ada, Ibu akan menampilkan PPT Ibu, PowerPoint Ibu. Di sini Ibu akan mulai menjelaskan. Nah, ada masalah sosial ya dan penyelesaiannya. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui pendekatan saintifik, model problem based learning. Di sini ada Ibu berikan sedikit tentang quotes supaya untuk memotivasi kalian. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan menurut dari Sakuntala Dewi. Ini sebuah quotes yang bagus menurut Ibu. Berarti kan kalian itu bisa mendapatkan pendidikan itu bukan hanya di sekolahan tapi dimanapun kalian berada. Terus langkah-langkah pembelajaran, ada step 1, guru menampilkan video yang akan kalian bahas. Nanti kalian bisa membuat kelompok kecil di grup WA. Terus nanti setelah Ibu tayangkan video dan Ibu memberikan penjelasan, sambil dicatat ya, apa kira-kira isi video tersebut. Ibu akan putar. Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Udah hampir 1 tahun berlalu, namun pandemi COVID-19 nggak kunjung selesai. Pemberlakuan lockdown atau pembatasan sosial sejak awal pandemi mengganggu berbagai aspek, termasuk
termasuk pekerjaan yang juga berdampak ke perekonomian suatu negara. Kondisi perekonomian yang makin buruk rupanya dibarengi peningkatan permasalahan sosial. Lalu, gimana hubungan di antara keduanya? Apa dampak yang terasa seandainya terjadi permasalahan sosial? Mewabahnya COVID-19 dan berlakunya kebijakan pembatasan sosial mengakibatkan adanya perubahan dalam kebiasaan hidup masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, tentu jadi permasalahan sosial buat sebagian masyarakat. Sudah dicatat? Sudah paham? Misalnya belum paham bisa ditanyakan kepada ibu ya. Kira-kira itu tentang apa? Misalnya itu tentang virus pemicu masalah sosial. Berarti kan virus itu memang salah satu dampak dari pemicu masalah sosial. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi di kehidupan kita. Itu sebagai contoh yang pertama itu yang paling banyak dihadapi masyarakat kita itu adalah yang pertama kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Beberapa faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan rendah. Salah satu faktor pemicu dari kemiskinan tersebut. Berarti pendidikan itu sangat penting. Terus malas kerja. Jangan seperti itu ya. Apalagi kalian ini Ibu lihat yang di sini semua itu laki-laki. Yang ketiga ada kesehatan buruk, harga kebutuhan pokok. Harga yang serba mahal sedangkan pendapatan sekarang sedikit. Angka kematian tinggi, pengangguran yang tinggi. Akibat dari ini kan saling berhubungan nih semuanya penyebab kemiskinan dan tingkat pengangguran. Terus tertutupnya akses pendidikan. Masalah kriminalitas. Tindakan terlarang yang banyak disebabkan karena faktor ekonomi. Tuntutan kebutuhan individu yang tidak memiliki pekerjaan harus tetap terpenuhi. Berarti kriminalitas ini berhubungan sama ekonomi. Kemiskinan itu pemicu, salah satu pemicu tingkat kriminalitas. Contohnya bagaimana? Misalnya seperti pencurian, perampokan. Itu kan kadang orang mencuri atau merampok itu kan kadang kalanya walaupun tidak semuanya ya. Karena faktor dari masalah kemiskinan. Merasa tidak ada, tapi tuntutan hidup banyak akhirnya maulah mencuri atau merampok. Terus ada lagi ini kesenjangan sosial dalam masyarakat, dampak ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan sosial itu seperti apa? Itu adanya proses pembedaan dalam masyarakat. Yasin Al-Maliki. Ya Bu, Gambar apa ini? gambar rumah orang kaya dan orang miskin. Gambar rumah orang kaya dan orang miskin. Itu kesenjangan sosial. Ada pembedaan antara orang kaya dan orang miskin. Dilihat dari rumahnya saja kan kalian dapat melihat. Terus ada lagi, selain kesenjangan sosial ada pengangguran. Di sini adalah kalian juga buka materi ajar kalian. Ada pemecahan masalah sosial. Ada preventif, ada represif. Preventif itu sebelum terjadinya permasalahan sosial itu disebut dengan preventif. Yang pertama itu dari keluarga dahulu. Dari keluarga itu misalnya berperan ayah dan ibu. Ada ayah dan ibu berperan menerapkan misalnya nilai-nilai dan norma-norma agama, penerapan etika sosial. Penerapan etika sosial itu seperti apa? Etika sosial itu merupakan sistem nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas dalam masyarakat. Terus represif itu seperti apa? Represif itu berbeda dengan preventif. Kalau preventif itu sebelum pencegahan itu terjadi, pencegahan sebelum terjadinya permasalahan sosial. Kalau represif itu biasanya pencegahan sesudah terjadinya. Maka itu di sini ada represif itu ada terbagi dua, ada koersif dan ada persuasif. Koersif itu kalian harus ingat, mungkin ada pembelajaran kalian kelas 10 kemarin tentang masalah perilaku menyimpang. Koersif itu adalah tindakan yang dilakukan dengan kekerasan. Kalau persuasif itu adalah tindakan yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan. Untuk di sini kalian ada pertanyaan sebelum Ibu pindah ke LKPD?
Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Hal yang sesuai. Ada berbagai macam faktor penyebab permasalahan tersebut, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil analisis kami yang dibacakan oleh teman kami, Randi Sabana. Virus pemicu masalah sosial, pandemik mengganggu perekonomian negara. Meningkatnya masalah-masalah sosial di dunia, khususnya di Indonesia, dapat mengganggukan keseluruhan masyarakat. Berbagai macam masalah ditimbulkan akibat pandemik tersebut. Masalah-masalah sosial itu banyak dihadapi, misalnya ada masalah kemiskinan, ada masalah pengangguran, terus ada masalah kesenjangan sosial, kriminalitas, itu saling berhubungan. Terus bagaimana cara menyikapinya? Ada dengan cara preventif, itu sebelum terjadinya penyimpangan, sebelum terjadinya permasalahan sosial tersebut. Terus ada represif. Represif itu adalah terdiri dari koersif dan ada persuasif. Koersif itu dengan secara dipaksa ya, paksaan. Dan ada persuasif itu dengan cara dibujuk. Kita minggu depan insya Allah kita ulangan harian ya. Belajar ya, ulangan harian. Di grup WA Ibu kirim. Ada sudah Ibu kirim tugas LKPD itu dilakukan pribadi, individu, ada 10 pertanyaan. Di sana jadi kalian jawab. Bisa di rumah, tapi bila bisa secepatnya ya. Siapa kira-kira di sini berdoa sesudah belajar? Yang bisa? Apakah kelamaan sudah di rumah akhirnya lupa dengan doa sesudah belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian atas partisipasinya hari ini. Kalian bisa tekan tanda merah yang ada telepon tersebut dan kalian silakan untuk keluar. Assalamualaikum. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.